Sama sih sebenarnya, bukan dari 2018 doang, dari 2005 saya. Kok sekalian dah. Maksudnya Saya 2005 masih SD, ketahuan umur. 2005? 2006 waktu Islam. Saya kira salah tuh 2015. Ini 2006, cuma beda setahun. Hey, kami dari Serawang Podcast, saya Noel. Saya Yoyo. Saya Tian. Dan saya El. Bersama Yes Is Indonesia, this is Unpopcast. Kena TV-nya. Semangat, Bray. Semangat banget, semangat untuk mengajak teman-teman melalui Unpopcast untuk kita ngomongin live on mission dari berbagai topik-topik yang mungkin sudah biasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kekristenan. Tapi saya mau ngajak teman-teman buat rethinking, buat tergelitik, buat sama-sama memikirkan ulang dan mungkin bisa bertindak. Iya. Berpikir dari sini. Dan setelah kemarin kita panjang lebar bahas tentang Doa. doa, Doa. dan kita akan lanjut, kita akan ngomongin tentang how do we connect with other people. Ya. Oke. Bagaimana kita di dalam society kita sekarang, bagaimana kita bisa terhubung dengan orang lain, dan juga ujungnya nanti amanat agung Ya. memberitakan Injil. Dan kita akan mulai dari sini. Kita akan mulai dari ngomongin tentang Tuhan. Oke. Langsung menghela nafas. Jadi teman-teman harus tahu, ini bukan tentang di gereja. Ini bukan tentang di komsel. Yep. Ini bukan tentang di Insta Story close friend yang isinya orang Kristen semua. Close friendku itu. bukan. Close friendku itu. Ini juga bukan tentang di keluarga pas lagi malam tahun baru doa bersama. Oke. Tapi ini tentang ketika kita lagi jadi kita di luar, di kampus, di kantin, di kafe, Ya. di tongkrongan sama teman-teman kita di kantor, dan ngomongin Tuhan. Apa Ya. masalahnya sama ngomongin Tuhan sebenarnya? Kayak sering dibilang freak ya. Lu ngomongin Tuhan terus gitu, kayak dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Freak Pernah banget. kejadian gak? Pernah sih, aku pernah dikatain gitu sekali dua kali mungkin. Ya itu yang aku denger ya, tapi nggak tahu yang nggak aku denger gitu. Jadi beberapa kali aku dikasih tahu sama temanku kalau kayak ih Tian gitu, kayak freak banget orangnya gitu. Dikit-dikit disangkut-sangkutin sama Tuhan gitu. Ya aku sering sih dengar orang berkomentar gitu kayak aku. Walaupun secara sadar gitu ya 24 jam hidupku ya nggak cuma Tuhan yang aku omongin gitu. Tapi kayak dari 24 jam ini tuh yang kenapa Jadi sih yang di poinnya highlight kenapa Highlightnya itu. ketika aku ngomongin Tuhan sih gitu. Jadi ya kayak aku pernah sih diomongin gitu. Nggak tahu kalian gimana? Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama orang-orang yang misalnya akan aku beberapa kali ngisi seminar tentang media sosial dan sebagainya. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, Kak, nanti gimana kalau aku dikatain sok rohani? Itu Ya, banyak banget ditanyain. Dan dari 2018 sampai sekarang juga masih ada tuh yang tanya kayak gitu. Jadi kayak ketakutan untuk dikatain sok rohani masih sangat tinggi oleh orang-orang di sekitarnya. Jawabannya? Jawabannya adalah ya memang kamu manusia rohani mau gimana? Waduh. Iya kan? Kamu Iya, iya. manusia rohani kok. Sama sih sebenarnya, bukan dari 2018 doang, dari 2005 saya. Kok sekalian dah. Maksudnya Saya 2005 masih SD, ketahuan umur. 2005? 2006 waktu Islam. Saya kira salah tuh 2015. Ini 2006, cuma beda setahun. Waktu SMA itu, waktu SMA mulai kenal Tuhan kayak gitu. Jadi, wah sok suci lu. Sok jadi pendeta kayak gitu. Ternyata jadi pendeta beneran. Ya, itu dah. Lalu dari satu bagian kita harus share our story, testimoni, Ya, bahkan membagikan Injil. Kita mau nggak mau kita ngomongin Tuhan dong. Ya. Nggak mungkin enggak. Tapi memang banyak yang takut. Mungkin alasan-alasan tadi juga yang membuat teman-teman kesulitan untuk bisa PI, bisa penginjilan adalah karena sebelum kita ngomongin Tuhan, misalnya ada orang grup gini di dalam tongkrongan, gue kemarin galau banget, gini dan segala macam, dan ini galau, ini gimana ya, kira-kira gini gimana ya, menurut lu gimana? Itu sebenarnya kita udah tahu nih, ini bisa masuk nih. Kalau aku sih berpegang sama ini. Tapi kita langsung, aduh, kalau aku bilang aku berdoa, kalau aku bilang aku ingat ayat, kalau aku bilang aku ingat hubunganku sama Tuhan, nanti aku pasti dijauhi, dikatain freak, atau mungkin dirasa itu ofensif dan segala macam. Padahal sebenarnya apa ya? Kita tuh pengen coba ngomong kalau ngomongin Tuhan, ngomongin kepercayaan kita, it's supposed to be a normal thing sih. Menurutku. Menurutku. It's supposed to be a normal thing. Karena semua orang punya kepercayaan masing-masing dan mereka bebas
mengutarakannya. Mereka bebas sharing kayak gitu. Mereka bebas ngomong bagaimana pengalaman hidup mereka. Apalagi banyak banget pengalaman hidup kita yang sudah diberkati sama Tuhan. Dan apa salahnya kita bercerita itu? Kalau kita bisa begitu excitednya ngomongin tentang Spider-Man kemarin, atau misalnya film-film baru, kita bisa dengan begitu excited ngasih tahu apa hal yang begitu indah. Tapi ada hal yang sangat indah di dalam hidup kita, yaitu kebenaran kalau Tuhan menebus kita, kebenaran kalau Tuhan berjalan sama kita, pengalaman kita sama Tuhan. Uniknya adalah kita tidak punya drive yang luar biasa untuk menceritakannya sama kayak film, atau sama kayak band favorit kita atau konser atau misalnya gebetan kita atau misalnya apa, nggak ada drive di sana. Mungkin karena ketakutan itu tadi sih. Gimana mengovercome-nya? Ya apa ya? Maksudku kayak sampai kadang-kadang aku mikir kayak aku dapat label freak tuh kenapa ya? Apa cara ngomongku salah gitu? Aku ada di satu titik di mana aku tuh mikir, kapan ya aku mungkin pernah menyudutkan orang dengan apa yang aku percaya gitu. Wow. Menyudutkan. Iya, jadi kadang-kadang aku mikir, instead of aku mikir kayak enggak, aku nggak freak gitu. Malah aku kayak mikir sebenarnya apa ya? Kenapa orang menyebut aku freak? Sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang aku freak, quote unquote. Artinya ada sebagian dari caraku berbicara tentang apa yang aku yakini, apa yang aku banggakan itu aku menggunakan itu, aku menyampaikan itu dengan cara yang memojokkan, menyudutkan, merendahkan, tidak nggak ada empati sama orang yang aku coba sampaikan itu, sehingga kelihatannya kayak literally me against them gitu, seolah-olah kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kekristenan kan nggak kayak gitu ya. Ingat ilustrasi pengemis tuh nggak, yang kayak dalam keselamatan kita tuh bukan kayak pemilik toko gitu ya, yang kita ngundang orang untuk kita ngasih bagi-bagi roti ke orang, bukan gitu. Kita sama orang lain itu sama-sama kayak pengemis gitu ya. Yang dikasih roti sama orang yang punya toko. Dalam kasus ini ya kita sama-sama orang berdosa yang ditebus, yang kita menyampaikan cerita ini ke orang lain supaya orang tahu kabar baik ini gitu. Jadi kayak mungkin ya, aku malah mikirnya mungkin sebagian orang, bukan sebagian orang, kayak bercerita tentang Tuhan itu dianggap freak karena ada orang-orang yang memang freak. Yang freak yang nggak boleh tutup mata dong. Kayak ada orang-orang yang kayak nggak pandang apapun situasinya, solusinya pokoknya Tuhan gitu, pokoknya Tuhan Yesus gitu. Seolah-olah kayak nggak ada empati gitu di dalam orang ini. Mengkomunikasikannya. Iya, ini benar-benar kayak cara mengkomunikasikan yang benar-benar kita perlu perhatikan tuh yang pertama memang karena emang ada orang yang freak gitu. Dan yang kedua opsinya adalah memang nggak dibungkiri, makin kesini ini boleh setuju boleh nggak ya, tapi aku pribadi aku ngerasa memang ada sentimen terhadap agama yang sedang naik. Kayak orang berpikir orang tuh kayak yang nggak tahu ya, kadang-kadang tuh agama dibenturkan dengan sains gitu. Sekarang kan udah ada penemuan ternyata gen manusia tuh gini dan lama-lama agama dianggap terlalu kuno, tidak relevan. Dan mengingat cerita-cerita di masa lalu ya gitu, di mana ada banyak contoh buruk dari orang-orang yang beragama gitu, sehingga tingkat sentimen orang terhadap agama itu makin lama makin naik gitu. Nah, padahal itu terjadi karena ada orang-orang yang awal tadi aku bilang kayak emang agak freak gitu. Tapi jadi itu berakibat kepada orang-orang beragama lainnya yang tulus, yang tidak freak gitu. Ya. Kita kena dicap, sama-sama dicap. Kita kena labelnya. Bahkan gitu. Bukan cuman kita, apapun topik tentang agama itu seringkali sudah langsung mutlak salah. Jadi baru dikit aja, padahal ini bisa aja benar nih, kita baru ngomong, tapi Tuhan kan agama salah, nggak asik nih agama, itulah udah langsung ditolak. Jadi challenge-nya ini cukup besar sebenarnya teman-teman. Ada sentimen agama yang terbangun, tapi pertanyaannya sekarang, Tuhan nggak withdraw tugas ini toh? Karena ada sentimen agama, ada sentimen agama, ya udah deh nggak usah manat agung, ganti misi kayak gitu, ngapain? Tapi maksudnya kita tetap disuruh buat kesana, dan saya percaya juga kita pasti akan dimampukan untuk bisa sharing. Nah, tapi pertanyaannya sekarang gimana? Kalau balik lagi, aku tadi kuncinya di hati tadi sih. Bagaimana ketika kita punya keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan, posisi kita menempatkan diri kita sebagai orang yang lebih benar, orang yang menjatuhkan, orang yang punya empati, atau orang yang punya compassion terhadap dia. Nah, seringkali jangan-jangan kita tidak sadar sentimen agama itu
benar memang kita lakukan. Iya. Kita Iya, sedang menjudge, Iya. kita sedang menjatuhkan karena kita berdoa lebih sering, karena kita kena masalah yang sama dan dia kena kayak gitu, dia merasa depresi dan kita langsung bilang lu gitu aja lemah lu gitu aja lemah. Gua kan berdoa kayak gini. Ya orang tentu akan malas untuk mendengarkan itu. Iya. Jadi kayak ingat quote seorang hamba Tuhan. Ya. Siapa nih? Kamu mungkin salah, tetapi aku pasti tidak lebih baik. Asik. Sekali lagi, kayak maksudnya ini tuh ngomong apa ya, tentang keberadaan diri kita gitu. Ini bukan ngomong tentang akhirnya nanti relatif ya. Bukan. Aku percaya selalu ada yang absolut kayak gitu. Ada sesuatu kebenaran mutlak yang itu yang memang harus kita sampaikan. Tetapi ini ngomong tentang sikap hati dengan lawan bicara True. kita. Yeah. Kayak tadi kita harus sadar bahwa kita ini sama-sama manusia berdosa yang sama-sama butuh anugerah Allah kayak gitu. Dan itu kan ngomong tentang bagaimana kesadaran diri. Akhirnya aku juga ngelihat perjalanan hidupku kayak gitu dulu dari awal. Kenapa kok aku dulu suka dibilang sok suci? Karena aku selalu dikit-dikit mengedepankan yang paling benar, yang bukan paling benar kayak gimana? Rasanya tuh kayak ya benar terus gitu loh aku hidupku. Akhirnya ngomongnya juga menjudge kayak gitu. Tapi semakin kesini mengizinkan adanya komunikasi, mendengarkan mereka. Nah, dulu kan rasanya nggak pengen mendengarkan, rasanya ini yang paling benar. Tapi sekarang apa sih pendapatmu kayak gitu? Mari kita ngobrolin lagi, mari kita lebih pikirkan lagi mana yang. Dan aku sangat percaya gini ya. Kenapa kok kita tuh kenapa kita bisa membicarakan Tuhan? Karena gini, kita tidak akan pernah membicarakan apa yang tidak pernah kita anggap indah. Ya. Kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu indah, kita akan selalu mencintai untuk mempercakapkan itu gitu. Tapi sekali lagi ini bukan ngomong tentang sekedar show off tentang Allah kita, tetapi bagaimana kita mencoba menyajikan kebenaran Injil dengan segala keindahannya itu kepada orang gitu. Menawarkan, dan itu kan selalu menawarkan kebenaran Injil kepada mereka sehingga mereka tuh akhirnya terpesona. Itu kan yang dilakukan Tuhan sama kita. Memang ya istilahnya ini bukan kayak pemaksaan Tuhan ngubah robot kayak dalam diri kita, tetapi melalui iman tuh kayak kita dibuat kayak gini. Kita tidak mungkin menolak keindahan ini. Iman tuh kan ditaruh dalam diri kita tuh bukan seakan-akan kayak settingan on off kayak gitu, bukan hanya sekedar itu, tapi dalam diri kita tuh dibuat kayak gini. Aku nggak mungkin nih menolak keindahan ini. Karena kita tuh dulu begitu buruknya, begitu jahatnya dan busuknya, tetapi kita tetap diberikan keindahan ini dan nggak mungkin nolak. Ini bukan sesuatu yang bisa ditolak ya, karena keindahannya gitu kita dimampukan itu. Ya. Berarti kalau kita bicara bahwa spiritual conversation itu normal, berarti kan kalau tadi aku lihat berarti ada dua hal yang sebenarnya bikin nggak normal, yaitu adalah message-nya dan cara menyampaikan message-nya. Padahal kalau kita pengen menjadikan spiritual conversation itu jadi normal, then say it normally. Disampaikan normal aja biasa gitu loh. Nggak usah kayak dibikin. Iya kan? Nggak usah kayak lagi sama ketemu orang yang jarang ke gereja lalu berkata Roh Kudus berbicara kan. Orang kan langsung malah menutup diri gitu loh. Ketika kita membawa unsur-unsur yang mengerikan gitu kan malah tidak membuat orang tuh makin pengen bicara gitu. Kita sampaikan biasa aja, penuh dengan empati dan sebagainya. Dan aku pengen nambahin satu hal. Aku rasa kalau kita flashback ke materi yang pertama, episode yang pertama, harusnya itu selalu ada spiritual conversation. Selalu ada. Kenapa? Karena pada akhirnya kita pasti menemukan kebuntuan yang hanya bisa dijawab oleh Allah. Betul. Ya kan? Kita pasti akan menemukan kebuntuan dan di situ kita bisa ngomong tentang Allah, spiritual conversation, tapi dengan cara yang normal aja, santai gitu. Itu tadi contoh yang sangat-sangat spiritisme, mistis, gitu. Isme ya. Isme. Spiritisme yang ya. mistis kayak gitu, yang ngeroh banget yang sampai dianggap freak. Saya pernah terjebak di spektrum ujung satunya. Karena kekristenan gak cuman yang spiritisme. Ada juga yang nalar banget. Ada juga yang berteori banget. Apalagi kalau kita udah belajar apologetika dan ini segala macam, kita tuh merasa paling tahu. Kita tuh merasa paling tahu, paling benar semua teori, semua sanggahan, semua cara untuk menjatuhkan orang, semua pemahaman worldview, pakai istilah-istilah tuh kita beberkan kayak gitu. Nah, padahal saya sering kayak gitu. Ketika saya conversation, kita udah normalize, tapi sekali ngomong, kita tuh kebawa untuk kehilangan empati dan rasanya tuh ingin menjatuhkan. Dan saya gali hati saya itu karena saya ternyata sudah menganggap kelebih tahuan saya, kelebih benaran saya lebih penting daripada Injil itu sendiri. Betul.
Jadi seringkali itu kita terjebak kayak gitu dan itu yang bikin kita nggak bisa empati. Padahal I know the basic rules gitu loh. Hati-hati dengan orang-orang dengan hambatan emosi. Kadang-kadang bukan intelektualisme. Kadang-kadang argumen-argumen dia yang penuh intelektual itu sebenarnya ada latar belakang emosi, entah latar belakang abusive atau misalnya dia ada pengalaman traumatis kayak gitu. Saya lupa itu. Kenapa? Karena dalam kita spiritual conversation kita tuh tidak menjaga hati kita juga. Kita tuh gampang offended dan ketika kita diserang atau ketika Yesus misalnya sedang dihadapkan dengan argumen yang menentang, itu tuh kita take it personally. Kita offended, kita merasa terluka dan kita pengen balas. Kita pengen balas dan melawan. Dan saya ngelakukan itu. Ujungnya apa? Sakit hati dua-duanya. Discuss to win. Saya juga sakit hati dan it pissed me off kayak gitu. Kayak maksudnya aduh ini kesel banget, ini menyebalkan banget. Tapi disitulah saya sadar dan saya introspeksi gitu. Jangan-jangan tugasnya tuh bukan untuk menyalahkan apa semua pendapat mereka. Tugas kita adalah nunjukkan betapa Injil itu membuat kita terkagum dan terharu. Dan sometimes kita harus expect disagreement gitu loh. Kalau Yesus ngadapin orang yang tidak setuju sama dia, masa dia akan keluarin, oh ya Yesus gitu ya, dia Tuhan. Dia bisa keluarin semua perpustakaan dan jurnal yang benar kayak itu. Tuh ini semua teori, salah kamu, salah pemikiran gini, nggak logis, nggak nalar dan segala macam. Tapi sometimes dia cuma diam dan bilang, aku mengerti ketidaksetujuanmu. Aku mengerti kegelisahanmu. Dan dia cuma merangkul dan bilang, atau bahkan kita ya, yang bukan Yesus bilang, aku juga nggak ngerti, tapi percayalah, kebenaran ini tuh indah. Nggak cuman benar. Kita tuh nggak cuman nunjukin Injil benar, tapi Injil juga indah. Karena saya percaya mata yang udah ketemu Injil tuh begitu indah, dia nggak akan menemukan alasan buat berpaling. Dan bahkan keraguan-keraguan di kedepannya pun nggak akan bisa menghilangkan dia buat berpaling daripada itu. Spiritual conversation. Ya, kadang-kadang juga spiritual conversation yang kayak yang kita sebut normal. Ya semoga obrolan kita di episode ini nggak terkesan menggampangkan ya teman-teman gitu. Nanti di prakteknya aku juga mengerti, aku juga beberapa kali mengalami bahwa bicara tentang Tuhan itu nggak segampang itu, nggak sesantai itu. Ada tegang-tegangnya, kadang kita gitu takut gitu kayak, aduh orangnya tersinggung nggak ya gitu. Tapi sebenarnya sesederhana gini sih, walaupun aku tidak mau menyederhanakannya, tapi sebenarnya sesederhana gini kayak kita punya nih satu topik, ini topiknya gitu. Kita tuh boleh loh, dan normal banget kita nanya sama teman kita kayak, menurut kamu ini gimana gitu? Apa pandangan kamu tentang hal ini? Setelah dia bercerita panjang lebar dan kita mengapresiasi, kita mengembrace jawabannya sebagai sesuatu yang kita nggak pernah ngerti gitu. Jadi kayak kita bisa mendengarkannya dengan penuh hormat, dengan penuh kagum kayak gitu hormat. Ya. Dan setelah itu kayak aku juga punya pendapat loh tentang hal ini. Kalau menurut aku, apa yang aku percaya adalah seperti ini. Itu tuh indah loh. Maksudnya aku mencoba melakukan itu beberapa kali dan itu yang aku sebut normal gitu. Semua orang punya pandangan terhadap sesuatu. Ketika orang lain ketika orang lain punya kesempatan untuk bicara tentang apa pandangannya terhadap hal itu, kita juga punya. Gitu. Jadi let's do it. It's normal. Kalau teman-teman perlu resources, bisa akses video-video di YesiIS itu banyak banget. Kita bisa belajar dari pengalaman orang dan metode-metode dan segala macam. Oke, so this is spiritual conversation dan I hope teman-teman bisa belajar dari sini. Semangat dalam life on mission-nya. Sampai ketemu di episode-episode Unpopcast berikutnya. Bye.